Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita prihatin dalam kondisi negara global pada saat ini, di mana sudah hampir 2 minggu terjadinya konflik di Timur Tengah yang berkaitan terhadap peperangan Israel dengan Palestina. Kita mendengar berita yang sangat memprihatinkan, kebrutalan daripada Israel melakukan pembunuhan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Untuk itu kita harus mengamati dan kita harus memahami faktor-faktor penyebab daripada peristiwa ini, yang bagi kita umat Islam harus merasa terpanggil untuk memberikan perhatian, samping doa juga bila perlu kita memberikan bantuan bersifat materi. Dan untuk itu saudara sekalian, kita pada hari ini ingin mengupas menyangkut masalah ini. Dan saya memang sengaja mengundang salah seorang yang mengetahui dan pakar dalam masalah politik di Timur Tengah. Dan beliau adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah. Sengaja kita mengundang saudara kita, yaitu saudara Fahmi Salbila. Beliau seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam, Tok. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Tok. Sehat ya? Sehat selalu insyaallah. Masih muda? Alhamdulillah. Cukup memberikan perhatian ya, insyaallah, dalam masalah Timur Tengah ini ya. Atuk juga semangatnya masih muda. Itu ya, sebagai pengamat. Harus tetap semangat muda. Sebagai pengamat ya. Sebagai pengamat insyaallah. Ya. Kita sengaja nih Pak Fahmi, kita sore hari ini berbincang-bincang ya menyangkut masalah apa yang terjadi di Gaza sekarang ini, yaitu di Palestina. Terhadap serangan Israel yang sangat menyakitkan hati kita bagi umat Islam. Ya. Oleh kerana itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari kita dengar bagaimana pandangan Fahmi terhadap menyangkut peristiwa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, khususnya serangan Israel terhadap Gaza yang telah memakan waktu hampir 2 bulan, yang diawali dengan penyerangan Hamas terhadap Tel Aviv, kota Yerusalem, Israel pada tanggal 7 Oktober. Tentu ini adalah latar belakang dan sebabnya. Oleh kerana itu kita jangan sampai keliru dalam memahami masalah ini. Dan saya minta Pak Fahmi untuk dapat memberikan suatu pemikiran apa sebab terjadi hal demikian ini. Terima kasih. Silakan ya. Terima kasih Tok telah mengundang saya ke sini. Jadi Hamas ini adalah kalau kita lihat sejarahnya, kita baca sejarahnya, Hamas ini kan adalah pejuang yang lahir karena penindasan. Soal militansi ya. Militansi. Ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara Israel tahun 48, 14 Mei tahun 48. Sebelum itu ekspansi Yahudi sejak runtuhnya Turki Utsmani itu kan sudah masif. Apalagi ketika Holocaust terjadi, maka lewat deklarasi Balfour namanya, yang diprakarsai oleh Balfour ya, Sir Balfour, atas dukungan dari Rothschild, maka di situ ada deklarasi Balfour, di mana melegitimasi, mendukung terutama Inggris yang diberikan mandat oleh PBB
waktu itu setelah Turki Utsmani dan Jerman kalah Perang Dunia Pertama, maka diberikanlah tanah Palestina. Sebelumnya bukan tanah Palestina sebetulnya, ada Uganda, ada Kongo, ada Siprus. Tetapi Yahudi lewat gerakan Zionisnya ingin ke Palestina karena menurut mereka, menurut kepercayaan mereka, sesuai dengan ajaran Talmud atau Taurat yang mereka percayai dan mereka yakini, itu adalah tanah yang dijanjikan oleh agama mereka, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan Ibrahim. Klaim atas agama, klaim atas nasab, klaim atas historis, tapi sebetulnya ini lemah. Maka kita kembali kepada berdirinya Israel tahun 48. Itu sebetulnya negara-negara Arab juga sudah ikut menolak. Tetapi tahun 48 dianeksasilah Palestina, tanah Palestina. Lalu kemudian ada perang tahun 67. Di situ ada perang yang dimana Arab juga kalah selama 6 hari, gabungan negara-negara Arab. Lalu setelah itu ditetapkan batas tanah Palestina itu Yerusalem Timur sebagai wilayah internasional, itu dikelola oleh internasional. Lalu tepi barat akan diberikan kepada Palestina, lalu jalur Gaza juga akan diberikan Palestina, lalu Yerusalem Timur nanti akan dijadikan ibu kota masa depan. Tetapi batas tanah 67 itu sampai sekarang pun tidak pernah diberikan. Dari hari ke hari itu terus dicaplok oleh Israel. Maka ketika ada perjuangan terus-menerus dari bangsa Palestina yang terusir, maka ada peristiwa, berbagai macam peristiwa pembantaian, Sabra Satila, sampai pada peristiwa tahun sekitar 87 ya, 1987 ada namanya Intifadah. Intifadah ini adalah perlawanan dari rakyat Palestina kepada Israel yang terus menindas, terus membunuh, dan terus mengusir bangsa Palestina. Lalu muncullah pada tahun 87 atas prakarsa Syekh Ahmad Yasin gerakan Hamas yang tadinya awalnya dia adalah Mujamma al-Islamiyah, ini gerakan sosial, tapi berubah menjadi gerakan Hamas ini dari Harakah Muqawamah al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama yang terkenal, yang beliau paralisis, lumpuh. Itu pun wafatnya beliau itu dirudal oleh Israel kalau tidak salah. Jadi kemudian Hamas pada tahun 2006 ketika itu memenangi pemilu di Palestina, di Gaza. Waktu itu masih ada Fatah ini adalah Palestine Liberation Organization di bawah Yasser Arafat dulu. Tetapi ketika 2006 Hamas memenangi pemilu, terjadi konflik antara Fatah dengan Hamas. Nah, setelah itu praktis Hamas menguasai Gaza dan Fatah lepas dan menguasai tepi barat. Fatah lebih kepada diplomasi, Hamas perjuangan bersenjata. Selain juga sosial, agama, membangun rumah sakit, membangun sekolah, Hamas juga bergerak secara militer. Begitu tuh, kurang lebih. Nah, tahun 2005 sebelum Hamas menang pemilu di Gaza, Israel menarik mundur pasukannya dari Gaza. Nah, maka sekarang Hamas ini menguasai jalur Gaza. Tahun 2007 ketika 2006 Hamas memenangi pemilu, negara-negara barat, Israel, Amerika itu mencap Hamas sebagai organisasi teroris. Nah, padahal kalau kita mau membandingkan dulu kita dijajah, ya Pangeran Diponegoro juga disebut teroris oleh siapa? Oleh penjajah. Maka Hamas disebut teroris oleh penjajah Israel dan antek-anteknya. Jadi saya pikir ini adalah suatu isu yang dibuat oleh Barat dan Israel untuk memojokkan Hamas. Karena kalau kita bicara perang sekarang, ketika 7 Oktober Hamas
merangsek masuk lewat paragliding, lewat darat dengan bulldozer, lalu dengan pasukan bermotor menyerang sampai menewaskan katanya civilian, padahal itu adalah pemukim-pemukim yang dipersenjatai oleh Israel. Settler-settler, pemukim-pemukim ilegal ini, mereka yang melawan ya namanya sedang berjuang ya. Ya memang ini situasi yang memang kita juga tidak ingin sebetulnya ada pertumpahan darah. Tapi di sana berbeda kondisinya. Karena Hamas ini bagaimanapun tetap komitmen ingin memerdeka Palestina. Betul. Dan daerah-daerah yang dicakup oleh Israel mau dikembalikan. Ya, betul. Jadi perjuangan mereka adalah perjuangan ingin mengembalikan tanah Palestina. Hanya dengan permintaan batas tanah 67. Karena kalau minta seperti tahun 48 sebelum Israel berdiri sebagai sebuah negara, tidak mungkin. Maka ada solusi dua negara, two state solution. Ketika ada perjanjian Oslo, perjanjian Camp David, perjanjian yang baru Abraham Accord, itu semua sebetulnya sudah dirancang seperti itu, dan Hamas sebetulnya mau tidak mau mengakui. Tapi sampai sekarang Israel tidak pernah satu kali pun mematuhi perjanjian-perjanjian, terutama resolusi-resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu yang mengharuskan untuk diadakannya gencatan senjata atau jeda kemanusiaan, itu tidak diindahkan. Sampai sekarang yang namanya penyerangan darat, penyerangan udara itu dilakukan, dan dengan berbagai macam senjata yang sebetulnya dilarang oleh Konvensi Jenewa, senjata yang dilarang oleh hukum internasional. Contohnya apa? Bom fosfor. Bom fosfor itu adalah bom yang membawa zat fosfor yang dapat membakar kulit dan dapat merusak pernapasan. Lalu ada bom karpet, bom yang sifatnya ini merusak seperti karpet yang menyebar secara masif, disebut dengan saturation bomb. Maka kondisi seperti ini luar biasa, kejam. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana. Tadi saya lihat ya, ada berita di salah satu TV internasional, itu memang sudah mengarah kepada genosida. Ketika Israel meminta supaya rakyat Gaza ke utara, karena akan ada diserang di bagian selatan Israel, utara Gaza, untuk pergi ke selatan maksudnya, maka mereka yang sedang dalam kondisi kelaparan, sedang dalam kondisi mereka ada yang sakit, dipaksa harus pergi dan tidak dikasih waktu juga 24 jam, tapi mereka terus menyerang, sehingga akhirnya diserang di tengah, diserang di ujung, nanti di perbatasan Rafah itu. Jadi mereka ingin sebetulnya menyudutkan orang-orang Gaza ini supaya nanti ujung-ujungnya memaksa Mesir untuk membuka perbatasan dan akhirnya pengungsi besar-besaran. Ada 2 juta jiwa penduduk Gaza, 1 juta dari selatan pindah ke utara, sehingga nanti akan didorong supaya masuk perbatasan Rafah, dan mereka tujuannya adalah Israel mengosongkan Gaza dan menduduki Gaza. Kita lihat bagaimana pembantaian ya, anak-anak sudah sampai 10.000. Hampir 1 bulan ini 10.000 kurang lebih yang sudah terbunuh, 5.000 diantaranya anak-anak dan wanita, dan tidak pandang bulu. Rumah sakit, kamp pengungsi, sekolah sekolah yang dibom. Jadi tidak ada, mereka menganggap ini adalah target-target Hamas, tapi semua ditargetkan. Rumah sakit, kamp pengungsi, bahkan gedung-gedung milik PBB, bahkan rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu, itu juga di sebelah-sebelahnya sudah dibom juga. Malah mereka memberi isu kabarnya dianggap rumah sakit itu sebagai sarangannya teroris Hamas. Markasnya Hamas. Itu sebab mereka lakukan serangan. Tapi itu klaim yang memang sudah lama dibuat oleh Israel. 2007 sudah dibuat seperti itu. Tapi sampai sekarang pun belum ada bukti-bukti rilis resmi dari mereka yang membuktikan bahwa memang di situ di bawah rumah sakit Shifa itu, yang katanya markas terbesar di bawah rumah sakit terbesar di Gaza itu adalah markas dari Hamas.
Karena Israel hanya memberikan ilustrasi lewat animasi yang mereka buat, bukan gambar resmi atau apa namanya satelit atau image yang mereka buat lewat kecanggihan teknologi mereka. Jadi yang sekarang ini perang yang terjadi perang asimetris antara pejuang Hamas yang dulu roketnya roket buatan, roket-roket yang mungkin sekarang sudah lebih maju ya karena ada bantuan dari negara-negara yang simpati kepada mereka. Tetapi tetap saja dengan Israel tidak sepadan. Karena Israel merupakan kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Bahkan ini luar biasa juga. Ada seorang menteri junior Israel ini menggunakan bom nuklir itu adalah sebuah pilihan. Ini luar biasa. Kalau itu terjadi maka kemarahan dunia akan semakin memuncak. Ya. Nah, untungnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini juga langsung menonaktifkan si menteri ini karena ini luar biasa. Kalau mereka sudah menggunakan bom canggih, bom fosfor, bom karpet, bom bunker. Ini sudah dianggap pembunuhan massal terhadap manusia. Sudah, genosida, ya? ethnic cleansing. Kita sekarang sebagai bangsa yang merdeka, kita ini tidak terbatas hanya agama, suku bangsa, karena kita manusia, karena kita kemanusiaan ini humanitarian crisis, maka kita wajib membela seluruh bangsa di dunia. Kalau merasa masih menjunjung tinggi kemanusiaan, maka wajib membela, karena ini bukan masalah agama, bukan masalah ras, tapi kemanusiaan. Di mana nilai kepribadian manusia itu ya? Ya, betul. Kita kan prihatin juga. Dan ini Pak pahami ya, ini apakah memang sudah watak orang Yahudi ini terhadap sikap-sikap yang tidak punya pri kemanusiaan itu? Ya, kalau sejarahnya kalau di kita lihat ya di sejarah agama kita juga memang dalam Islam lah ya, dalam Islam ya memang juga watak Yahudi ini kan watak yang pembangkang gitu ya. Berapa nabi yang dibunuh oleh mereka kan gitu. Berapa nabi yang tewas di tangan mereka begitu kan. Memang nabi-nabi itu banyak dari bangsa mereka, bangsa Yahudi gitu kan. Hanya beberapa yang berasal dari non Yahudi. Tetapi ya berapa banyak Yahudi ini yang akhirnya dalam agama kita juga sejarah kan mereka bunuh, mereka habisi begitu kan. Dan dalam sejarahnya pun mereka ini bangsa yang tidak puas dengan satu hal gitu kan. Mereka kalau kita lihat sejarah juga ada peta ekspansi Yahudi ke seluruh dunia. Itu petanya itu memang kalau ada saya gambarkan seperti ada di sini ini bangsa yang terusir, memang mereka itu tidak diterima di mana-mana. Iya, betul. Ketika Perang Dunia Pertama, lalu ada Holocaust oleh Hitler. Sebelumnya itu juga jauh ketika Babilonia yang menguasai Palestina, lalu ada juga kekhalifahan Abbasiyah kalau tidak salah, itu yang menaklukkan Palestina. Mereka juga terusir, tapi klaim mereka atas tanah Palestina itu klaim yang lemah. Klaim agama, klaim nasab, klaim historis itu sangat lemah sekali. Kalau kita bicara historis, bahkan 2000 sampai 3000 sebelum Masehi, bangsa Palestina itu sudah menduduki wilayah Palestina jauh sebelum mereka datang. Kalau mereka mengaku adalah keturunan Ibrahim, maka Ibrahim itu adalah nabi yang pernah hijrah ke Kanaan, wilayah Palestina yang dulu disebut Kanaan. Mereka dulu kan istilah dari sejarah kan memang diapa oleh Fir'aun salah satunya itu. Di masa Fir'aun lagi mereka bangsa juga yang dikejar oleh Fir'aun, tapi diselamatkan oleh Nabi Musa. Diselamatkan. Setelah itu juga membangkang lagi. Nah, kalau kita lihat hadisnya, mungkin saya bukan ahlinya gitu ya. Di akhir zaman itu nanti juga dia akan timbul lagi dan akan sampai pada hadis katanya kan mengatakan kalau nanti Yahudi ini akan dikejar-kejar oleh pasukan Muslim gitu kan. Nah, kita tidak bicara itu, yang jelas sekarang adalah bahwa sekarang ini ada zaman modern, suatu negara yang lebih kuat menindas bangsa yang lemah, yang tidak punya negara, yang negaranya masih berjuang untuk diakui
Bahkan PBB pun belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Padahal National Geographic tahun 1917 merilis peta, itu belum ada nama Israel, tapi yang ada nama Palestina. Baru ketika ada deklarasi konferensi Zionis pertama itu, lalu ada deklarasi kemerdekaan Israel itu mencaplok Palestina, baru mereka mulai pelan-pelan tanah Palestina diduduki, diusir. Maka kalau kita lihat di Gaza itu hampir 2 juta penduduk itu tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada obat-obatan, tidak ada air. Jadi luar biasa. Sejak 2007 Israel memblokade Gaza. Maka disebut Gaza itu adalah penjara terbuka terbesar di dunia. Dan wilayah yang penduduknya terpadat di dunia. Wilayah yang the most densely populated in the world. Maka kalau mereka menghancurkan dengan pesawat-pesawat canggihnya, dengan bom-bom yang berpedoman laser, menggunakan bom karpet, kita lihat hancur lebur. Dan bahkan kalau saya lihat mengamati, banyak juga korban-korban yang belum bisa dievakuasi karena keterbatasan alat, keterbatasan alat berat kan begitu. Jadi mereka terimpit di bangunan Di bangunan-bangunan, iya. Bangunan itu kan? Ya betul. Yang sangat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang dan memang itu sebahagian besar anak-anak dan orang tua, wanita gitu. Saya melihat ini memang tujuan mereka untuk menghancurkan generasi anak-anak Palestina. Jangan sampai tumbuh lagi ya. Sampai tumbuh lagi, menghabiskan supaya tidak ada lagi generasi-generasi yang akan melawan, yang akan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Kita selalu berdoa supaya ya mereka dikuatkan, mereka mendapatkan pertolongan gitu ya. Kita berharap ya, sekarang sudah banyak aksi-aksi seluruh dunia ya. Bahkan di negara barat pun banyak juga aksi-aksi yang berbeda dengan kebijakan dari pemerintahnya. Kita kan melihat ada standar ganda. Amerika mendukung Israel, bahkan mengirimkan bantuan, mengirimkan senjata. Bahkan negara-negara barat juga ikut membantu pro terhadap yang kita sebut sebagai ethnic cleansing, genosida gitu. Begitu tuh. Itu ya. Kemudian begini Pak Fahmi. Begitu sengitnya perjuangan yang terjadi di Gaza, Palestina ya, antara Israel ini. Tetapi mengapa di negara-negara Arab tuh mereka tidak bersatu untuk menghadapi Israel ini? Ya, itulah memang ada sebetulnya sejarahnya. Ketika tahun 67 ada konferensi saya lupa namanya, konferensi di Sudan itu ya. Nah, itulah yang sebetulnya ada 3 konsensus tuh. Tidak mengakui Israel salah satunya, tidak berhubungan diplomatik. Tapi nyatanya negara-negara Arab ini kan akhirnya banyak yang membuka hubungan diplomatik ketika perang Yom Kippur, Arab Israel 67, Sinai, semenanjung Sinai itu kan dicaplok oleh Israel. Lalu dataran tinggi Golan itu dicaplok juga oleh Israel. Lalu pada perjanjian Oslo dikembalikan kepada Mesir, semenanjung Sinai. Lalu dataran tinggi Golan dikembalikan kepada Syria. Sehingga akhirnya kompensasinya adalah membuka hubungan diplomatik dengan Mesir dan Israel. Inilah yang akhirnya Presiden Anwar Sadat itu kan dibunuh, tewas oleh pengawalnya sendiri karena mereka tidak sepakat dengan dibukanya hubungan diplomatik gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga kita lihat misalnya Bahrain juga membuka hubungan dengan Uni Emirat Arab, lalu Sudan begitu. Ya, akhirnya memang ketika negara-negara Arab ini tidak bersatu, bahkan Israel sekarang ini juga membujuk Arab Saudi untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini semakin menyulitkan karena siapa lagi yang membela
Ketika negara Arab dulu ketika tahun 48 bersatu melawan pendudukan Israel, sampai ada perang besar-besaran tahun 67, lalu perang Yom Kippur, tidak ada lagi sekarang perang yang berkelanjutan yang artinya membela bangsa Palestina. Hanya Palestina ini berjuang sendirian. Maka kita melihat Hamas menyerang Israel tiba-tiba 7 Oktober itu, ya karena menganggap bahwa mereka ingin membuktikan kepada dunia kami masih ada, tidak perlu bantuan negara-negara Arab pun kami masih bisa berjuang. Jadi kita melihat sekarang ini memang dengan tidak adanya bersatunya bangsa Arab inilah akibatnya Israel itu menganggap bahwa kekuatan Hamas ini bisa dilumpuhkan. Bisa, ya lemah. Lemah gitu kan. Jadi untuk itu memang kita mengimbau pada negara-negara Arab khususnya bersatu. Ini bukan menyangkut masalah adanya konflik persoalan daerah ya, tapi ini menyangkut kemanusiaan. Yang betul. Sudah umat Islam wajar kalau kita menyuarakan ya. Satu lagi tuh bahwa di Palestina itu bukan hanya Muslim, ada Kristen juga ada, betul. Yahudi juga ada yang di sana yang beragama Yahudi. Artinya kita ini di sana itu kita ingin ungkapkan kepada dunia bahwa pada masyarakat kita juga bahwa di sana bukan konflik agama, tetapi ini konflik murni politik yang terkait dengan penjajahan terhadap bangsa lain. Kalau kita kembali kepada, dan ini sangat sesuai dengan kepribadian bangsa kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita juga bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Siap. Ini luar biasa pencerahan beliau bagaimana peristiwa terjadi di negara Palestina yang bagi kita, bagi umat Islam harus merasa terpanggil untuk memberikan bantuan dan perhatian kita kepada Palestina. Oleh karena itu saya mengimbau kepada semua umat Islam di mana saja berada di Provinsi Riau ini, mari kita bantu. Walaupun kita tidak ikut bersama-sama berjuang di Palestina atau di Gaza, tapi kita minimal sesuai dengan kemampuan rezeki kita salurkan bantuan ini kepada, yaitu pada Komite Nasional untuk Rakyat Palestina yang dipimpin oleh ananda kita yaitu Haji Irwan Said. Kalau saudara-saudara mau menyumbang, silakan ke rekening donasi Palestina yaitu di Bank Islam ya, BSI yaitu nomor rekening 7277277063. Saya ulangi, kalau mau menyumbang memberikan bantuan kepada Palestina yaitu kepada Bank BSI nomor rekening 7277277063 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Demikian dan terima kasih. Mari kita bersama-sama ikut berjuang untuk membebaskan Palestina dari serangan Israel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.